Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmi, stambuk 072-2018-0033, mahasiswi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan usaha dan perencanaan perikanan tangkap sebagai tugas mata kuliah Manajemen Operasi Penangkapan Ikan. Baik, langsung saja. Di dalam tujuan perencanaan perikanan tangkap, terdapat beberapa aspek yang harus dijelaskan. Yang pertama yaitu pengertian usaha perikanan tangkap, yang kedua yaitu tujuan usaha perikanan tangkap, yang ketiga yaitu perencanaan operasi penangkapan ikan, dan selanjutnya yaitu keberhasilan pembangunan perikanan tangkap. Selanjutnya yaitu pengertian usaha perikanan tangkap. Di sini usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang didasarkan pada kegiatan menangkap ikan atau kegiatan pengangkutan ikan, memiliki surat izin penangkapan yaitu SIUP, SIPI, dan SIKPI. Selanjutnya yaitu tujuan usaha perikanan tangkap. Yang pertama yaitu meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Selanjutnya, definisi perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yaitu perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Selanjutnya, yaitu perencanaan perikanan tangkap. Perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu usaha penangkapan. Usaha penangkapan terdiri atas unit penangkapan dan unit sumber daya, yaitu unit penangkapan adalah kesatuan teknis dalam suatu operasi penangkapan ikan yang terdiri dari kapal, alat tangkap, dan nelayan. Unit sumber daya terdiri atas spesies, habitat, dan mangrove, terumbu karang dan padang lamun serta musim. Selanjutnya yaitu penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam. Kegiatan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan mengawetkan. Selanjutnya yaitu perencanaan operasi penangkapan ikan. Operasi penangkapan ikan merupakan semua kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang di laut dengan menggunakan berbagai jenis alat tangkap dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, MOPI sendiri dirancang sebagai suatu usaha atau sekumpulan usaha yang beraspek manajemen dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan pelaut perikanan atau nelayan melalui pendayagunaan sumber daya akuatik secara efektif dan efisien. Selanjutnya, salah satu dari fungsi manajemen yang akan dijadikan acuan dalam operasi penangkapan ikan adalah fungsi perencanaan. Di sini perencanaan sendiri adalah fungsi utama dan pertama dari manajemen di segala bidang dan pada tingkatan manajemen. Selanjutnya, perencanaan yaitu proses kegiatan pemikiran-pemikiran, dugaan-dugaan, dan pembuatan prioritas yang harus dilakukan secara rasional sebelum melakukan tindakan yang sebenarnya dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang dikehendaki. Selanjutnya itu perencanaan, yaitu memilih dan menghubungkan kenyataan dengan teori, membayangkan dan merumuskan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya yaitu perawatan dan kesiapan alat penangkapan ikan. Yang pertama yaitu pada setiap saat kapal melakukan perawatan tahunan maupun perawatan besar, para nelayan atau ABK harus melakukan perawatan terhadap alat tangkapnya, antara lain mengganti bagian-bagian alat tangkap yang rusak atau mempersiapkan suku cadang alat tangkap. Selanjutnya yaitu perawatan dan kesiapan alat bantu penangkapan secara berkala. Di setiap tahun dilakukan pula perawatan kepada mesin bantu. Selanjutnya, perawatan dan kesiapan alat navigasi pada kesempatan kapal docking dilakukan pula perawatan dan perbaikan terhadap alat navigasi. Selanjutnya yaitu tahapan pengoperasian. Setelah daerah penangkapan telah ditemui baik dengan cara modern yaitu dengan alat-alat seperti Fishfinder dan GPS adalah dengan cara tradisional yaitu dengan beberapa perubahan alam ataupun
fenomena yang terjadi di laut, seperti perubahan warna air laut, adanya burung-burung yang menukik di permukaan air laut, upwelling, dan munculnya buih-buih air laut. Selanjutnya dilakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya itu penanganan atau handling. Penanganan ikan di atas dek harus dilakukan sesegera mungkin agar ikan-ikan yang didapat tidak mengalami penurunan nilai mutu ikan. Penanganan ikan dengan cara membuang tempat-tempat atau bagian-bagian mudah terkontaminasi dengan bakteri, yaitu insang dan perut. Selanjutnya itu pemeliharaan unit usaha penangkapan ikan. Pemeliharaan terdiri dari pemeliharaan alat tangkap, melakukan penjuraian jaring yang sobek setelah penangkapan, pemeliharaan alat bantu penangkapan, pemeliharaan perawatan dan perbaikan kapal, dan perawatan inventarisasi kapal. Selanjutnya 3 unsur usaha penangkapan ikan, yaitu daerah penangkapan atau fishing ground. Yang kedua yaitu tempat pendaratan, pangkalan ikan seperti PPS, PPN, PPP, pangkalan pendaratan ikan. Yang ketiga itu pemasaran hasil tangkapan atau kemudian selanjutnya yaitu keberhasilan pembangunan perikanan tangkap. Kunci keberhasilan pembangunan perikanan tangkap adalah pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pengelolaan perikanan yang baik dan bertanggung jawab merupakan keharusan yang harus dilakukan oleh seluruh pihak.